teman-teman semua, kami dari kelompok 2. Dalam video pembelajaran kali ini, kami akan memaparkan materi kami terkait anggaran untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek. Adapun kami yang beranggotakan saya sendiri atau saya perangin-angin, Kafka Nafisa dan juga Rizky Rasya Pertama. Baiklah, pemateri pertama akan disampaikan oleh Kafka Nafisa. Perkenalkan, nama saya Kafka Nafisa. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan juga tujuan dari anggaran. Nah, di sini terbagi menjadi dua. Pertama, menurut Habibie tahun 2023, anggaran itu adalah sebuah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif, biasanya dalam bentuk satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Nah, sedangkan menurut ahli Suhardi tahun 2019, anggaran ini berfungsi sebagai alat bantu manajemen dalam menyusun rencana kegiatan, mengkoordinasikan aktivitas antar divisi, serta mengendalikan pelaksanaan operasional agar berjalan sesuai dengan tujuan organisasi itu sendiri. Nah, dalam konteks akuntansi manajerial ini, anggaran diartikan sebagai alat perencanaan jangka pendek untuk membantu manajer dalam proses mengambil keputusan, menilai efisiensi, serta mengendalikan aktivitas agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Nah, kemudian apa sih tujuan dari anggaran ini? Nah, anggaran ini berfungsi sebagai alat perencanaan, komunikasi antar unit, alat pengendalian kerja, serta sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen. Dengan adanya anggaran, manajemen dapat mengukur kinerja aktual terhadap rencana, mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan, dan juga mengambil langkah korektif jika diperlukan. Nah, selanjutnya masuk ke materi anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian jangka pendek. Nah, di sini terbagi menjadi dua ya teman-teman, ada anggaran tetap dan juga anggaran fleksibel. Pertama kita mau bahas dulu anggaran tetapnya. Nah, anggaran tetap itu merupakan jenis anggaran yang disusun berdasarkan tingkat aktivitas tertentu dan tidak mengalami perubahan meskipun terjadi fluktuasi pada volume kegiatan perusahaan. Contohnya seperti lembaga pemerintah dan juga perusahaan nirlaba. Jadi meskipun dia terjadi peningkatan volume kegiatan perusahaan atau volume produksi, tapi dia anggarannya itu tetap. Jadi tidak mempengaruhi anggaran tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan anggaran tetap. Kemudian apa sih kelebihan dari anggaran tetap dan juga kekurangannya? Pertama itu kelebihannya yaitu kemudahan dalam perencanaan dan pengendalian biaya karena jumlahnya sudah ditetapkan sejak awal periode, jadi sehingga memudahkan manajer dalam menyusun perencanaan maupun pengendalian biayanya. Kelemahannya ini apa? Kelemahannya muncul ketika kondisi ekonomi atau volume produksinya itu berubah secara signifikan. Karena anggaran ini tidak mampu menyesuaikan diri terhadap kondisi aktual sehingga dapat menimbulkan perbedaan besar antara anggaran dan juga realisasinya. Nah, yang kedua adalah anggaran fleksibel. Intinya ini adalah anggaran fleksibel itu merupakan jenis anggaran yang memang dirancang untuk menyesuaikan dengan berbagai perubahan tingkat aktivitas ataupun volume produksi pada suatu perusahaan. Jadi, berbeda dengan anggaran tetap tadi, anggaran fleksibel ini bersifat dinamis, jadi dia itu sifatnya menyesuaikan dengan kondisi aktual dan juga perubahan produksi pada suatu perusahaan. Nah, di sini sebagai contoh kita dapat lihat pada anggaran produksi, anggaran biaya produksi bisa disusun untuk berbagai jenis jenjang. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman. Jadi kalau dalam anggaran fleksibel itu, manajer itu menyusun anggarannya itu berdasarkan kapasitas. Jadi dia bisa memprediksi. Misalnya dalam kapasitas seperti contoh 90%, segini rancangan biayanya. Dalam kapasitas 10.000 unit, dimana ini patokannya yang 100%, nah segini anggarannya. Nah, jadi apabila mengalami lonjakan sebesar 13.000 unit atau naik menjadi 130%, segini anggarannya. Nah, jadi kalau dalam anggaran fleksibel itu, manajer itu menyusun anggaran tidak hanya dalam satu kapasitas saja, tidak hanya pada kapasitas 100%-nya saja, tetapi dia memprediksi bagaimana jika anggarannya disusun 90%, 100%, maupun 130%. Baru kita masuk ke langkah-langkah menyusun perencanaan dan pengendalian anggaran fleksibel. Yang pertama, kita harus tahu bahwa perusahaan itu
harus menyusun anggaran yang terdiri dari biaya variabel dan juga biaya tetap di berbagai jenjang. Seperti yang tadi saya sebutkan, misalnya jenjang kita buat itu jenjang 90%, pada kapasitas 100% dan pada kapasitas 120% atau 130%. Nah, kemudian yang kedua, perusahaan atau manajer itu dapat membandingkan anggaran fleksibel dengan data realisasinya pada tingkat yang sama, sehingga nantinya akan diketahui penyimpangan realitas anggarannya. Dan yang terakhir itu adalah setelah kita bandingkan nih anggaran fleksibel dengan realitas, kita masuk ke analisis seluruh penyimpangan yang terjadi dan melakukan evaluasi untuk penyebabnya. Nah, baiklah, kita bisa melihat contoh studi kasus bagaimana perbandingan antara anggaran tetap dan fleksibel dengan realisasinya. Nah, di gambar sebelah kiri kita bisa lihat Civil Arispa Motor. Nah, di situ ada perbandingan antara anggaran fleksibel dengan realisasinya pada kapasitas 90.000 unit. Diketahui anggaran fleksibelnya itu pada kapasitas 90.000 unit 144 juta, sementara realisasinya itu sebesar 153 juta. Nah, selisihnya ini positif sebesar 9 juta yang artinya menguntungkan. Nah, sementara di sebelah kiri, kita lihat perbandingan realisasi dan anggaran tetapnya. Di situ penjualan yang sudah ditargetkan di anggaran 100.000 unit itu 160 juta, sementara realisasinya hanya 90.000 unit, yaitu sebesar 153 juta. Maka terdapat selisih yang tidak menguntungkan sebesar 7 juta. Kenapa? Karena yang dianggarkan itu kan 100.000 unit ya teman-teman penjualannya, sementara realisasinya yang terjual itu hanya 90.000 unit. Maka kan terjadi ketidakuntungan di sini sebesar 7 juta. Nah, itulah mengapa anggaran fleksibel itu lebih disarankan karena dia mencakup perubahan produksinya. Jadi terlihat ketika perubahan volume produksinya itu berubah, maka anggaran fleksibel ini dapat menyesuaikan anggarannya. Sedangkan anggaran tetap itu nggak bisa karena dia sudah ditetapkan di awal. Jadi tidak bisa disesuaikan apabila terjadi perubahan produksi. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman bagaimana penyusunan anggaran fleksibel dan departemenisasi biaya. Sebenarnya apa sih tujuan dari departemenisasi biaya pada anggaran fleksibel ini? Ya, tujuannya itu sekedar agar proses pengendalian dan pengukuran kinerja ini dapat dilakukan secara lebih efektif berdasarkan masing-masing departemennya. Misalnya seperti departemen bahan baku, ada departemen upah kerjanya, ada departemen biaya overhead-nya, seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa lihat contoh anggaran biaya bulan Mei 2011 pada departemen produksinya. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman ada biaya terkendali seperti upah tidak langsung, upah langsung, bahan penolong, dan lain-lain. Dan ada biaya tidak terkendali seperti pengawas pusat, ada pajak dan asuransi, dan depresiasi. Nah, kenapa pemisahan kedua jenis biaya ini penting? Agar evaluasi kinerja departemen dapat dilakukan secara objektif berdasarkan tanggung jawab yang memang ada dalam kendali masing-masing departemen itu sendiri. Masuklah kita ke materi selanjutnya, yaitu volume. Nah, jadi setiap departemen itu dalam perusahaan punya karakteristik dan alat ukur volume yang berbeda tergantung jenis kegiatan dan hasil yang ingin dicapai. Misalnya, pada departemen produksi, volumenya itu dapat diukur melalui jam kerja, jam mesin, dan jumlah unit produksi. Sedangkan pada departemen pemeliharaan dapat diukur melalui jumlah jasa atau waktu, dan lain sebagainya. Pemilihan indikator volume ini sangat penting karena menentukan ketepatan estimasi biaya dan efektivitas pengendalian anggaran. Nah, materi selanjutnya terkait analisis biaya untuk penyusunan anggaran fleksibel akan dijelaskan oleh Rizky Rasya. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari biaya variabel dan biaya variabel bertingkat. Kita mulai dari biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah secara proporsional, mengikuti perubahan volume aktivitas atau produksi. Jika produksi meningkat, maka total biaya variabel juga meningkat. Begitu pula sebaliknya. Contoh dari biaya variabel itu adalah bahan baku, upah tenaga kerja langsung, dan bahan bakar. Rumus dari biaya
variabel tuh ada total biaya variabel sama dengan tarif per unit dikali volume kegiatan. Selanjutnya adalah biaya variabel bertingkat. Biaya variabel bertingkat adalah biaya yang berubah tapi tidak mengikuti volume secara proporsional. Biaya ini meningkat setelah aktivitas melewati suatu kapasitas tertentu atau batas level tertentu. Contoh dari biaya variabel bertingkat itu adalah penambahan teknisi kerja ketika produksi melebihi kapasitas normal dan upah lembur. Selanjutnya ada biaya variabel melengkung. Biaya variabel melengkung adalah biaya yang berubah, tidak dalam hubungan linear dengan volume aktivitas. Total biaya biasa naik lebih cepat ataupun lebih lambat dibanding kenaikan volume. Contoh dari biaya variabel melengkung itu adalah diskon pembelian besar atau biaya naik lebih lambat, dan biaya impor yang naik drastis atau biaya naik lebih cepat. Kemudian selanjutnya ada biaya tetap dan biaya tetap bertingkat, serta commit versus discretionary fixed cost. Kita mulai dari biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tidak berubah meskipun volume aktivitas berubah. Biaya tetap dibayar walaupun aktivitas naik atau turun. Namun jika dihitung per unit, biaya tetap per unit akan menurun ketika volume meningkat. Contoh dari biaya tetap itu adalah sewa gedung, penyusutan, dan gaji pegawai tetap. Selanjutnya adalah biaya tetap bertingkat. Biaya tetap bertingkat adalah biaya yang jumlah totalnya berubah secara bertahap ketika volume aktivitas melebihi suatu kapasitas atau level tertentu. Jadi total tetap pada level tertentu berubah ketika mencapai tangga atau kapasitas berikutnya. Contoh dari biaya tetap bertingkat itu adalah penambahan supervisor jika kapasitas mesin bertambah dan penambahan ruang kerja di perusahaan. Selanjutnya ada commit fixed cost versus discretionary fixed cost. Kita mulai dari commit fixed cost. Commit fixed cost adalah biaya tetap yang bersifat jangka panjang dan sulit dikurangi atau diubah dalam jangka pendek. Biaya ini berkaitan dengan keputusan strategis perusahaan. Contoh dari commit fixed cost itu adalah penyusutan, kontrak sewa, dan investasi mesin. Selanjutnya ada discretionary fixed cost. Discretionary fixed cost itu adalah biaya yang lebih fleksibel dan dapat ditambah atau dikurangi sesuai kebijakan manajemen. Umumnya discretionary fixed cost ini berjangka pendek dan dapat ditunda atau dikurangi. Contoh dari discretionary fixed cost ini ada biaya promosi, pelatihan karyawan, penelitian, dan pengembangan. Selanjutnya ada biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang terdiri dari unsur biaya tetap dan variabel secara bersamaan. Sebagian biaya tidak berubah walaupun aktivitas naik, namun sebagian lainnya berubah mengikuti volume aktivitas. Contoh dari biaya semi variabel itu adalah listrik, telepon, dan pemeliharaan mesin. Selanjutnya dapat kita lihat di sini ada tabel dari biaya semi variabel. Di sini ada tiga kolom tabel, yaitu jam operasi mesin, lalu ada biaya pemeliharaan total, selanjutnya ada biaya pemeliharaan unit. Dapat kita lihat dari tabel berikut, ketika jam operasi mesin mengalami peningkatan, maka biaya pemeliharaan total dan pemeliharaan unitnya itu akan semakin naik. Hal ini sejalan dengan pengertian biaya semi variabel, yaitu sebagian biaya dapat berubah mengikuti volume aktivitas. Sekian dari saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang metode pemisahan biaya campuran atau semi variabel. Nah, biaya campuran itu adalah biaya masuk tergabung antara biaya tetap dan juga biaya variabel. Nah, terdapat 4 metode yang dapat digunakan untuk memisahkan antara biaya variabel dan juga biaya tetap. Yang pertama itu ada metode engineer. Nah, metode ini merupakan metode pemisahan biaya campuran yang digunakan bila analis biaya tidak mempunyai pengalaman di masa lalu. Metode ini diterapkan untuk pemisahan biaya pertama kali, misalnya untuk perusahaan baru atau untuk jenis biaya baru. Nah, metode ini dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama itu ada metode penghentian kegiatan. Nah, metode ini merupakan metode pemisahan biaya dengan
menghentikan kegiatan operasi secara total, dan penghentian ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Dengan metode penghentian kegiatan, maka seluruh kegiatan operasi pada departemen yang akan dinilai dihentikan selama jangka waktu tertentu. Dan yang kedua yaitu metode gerak dan waktu. Metode ini merupakan metode yang bisa digunakan ahli teknik. Analis biaya akan mengadakan beberapa percobaan setiap unsur kegiatan dan dilakukan dalam beberapa waktu tertentu. Nah, selanjutnya ada contoh dari metode penghentian kegiatan. Nah, contohnya yaitu sebuah perusahaan menghentikan kegiatannya selama 1 bulan dan biaya tetap dibayar adalah sebesar 9 juta rupiah. Setelah perusahaan berjalan kembali selama 1 bulan dikeluarkan biaya sebesar 25 juta rupiah dan produksi per kapasitas adalah 16.000 unit. Maka biaya 25 juta rupiah disebut biaya semi variabel yang terdiri dari yang pertama biaya tetap yaitu sebesar 9 juta rupiah, yang kedua ada biaya variabel yaitu 25 juta rupiah dikurang 9 juta, maka didapatkan biaya variabelnya itu sebesar 16 juta rupiah per 16.000 unit. Nah, metode yang kedua yaitu metode titik tertinggi dan terendah. Metode titik tertinggi dan terendah mempunyai cara dalam pemisahan biaya variabel dan biaya tetap, yaitu perusahaan memiliki kapasitas tertinggi dan kapasitas terendah dari kegiatan operasinya dan menghubungkan biaya pada saat kapasitas tertinggi dengan biaya kapasitas terendah. Nah, untuk menghitung biaya variabel per unit kapasitas menggunakan rumus BT dikurang BR per KT dikurang KR, di mana BT ini merupakan biaya pada kapasitas tertinggi, BR merupakan biaya pada kapasitas terendah, KT ini merupakan kapasitas tertinggi. Nah, untuk menghitung biaya tetap total itu menggunakan rumus BTT sama dengan BT dikurang dalam kurung KT dikali BFU, di mana BTT ini merupakan biaya tetap total, BT merupakan biaya pada kapasitas tertinggi, KT adalah kapasitas tertinggi, dan BFU merupakan biaya variabel per unit. Nah, adapun contoh dari metode titik tertinggi dan terendah. Nah, jadi ada sebuah perusahaan mempunyai data pemeliharaan sebagai berikut. Nah, kita diminta untuk menggunakan metode titik tinggi dan rendah. Hitunglah biaya variabel per unit dan biaya tetap per bulan berdasarkan data informasi tersebut. Nah, jadi kita dapat mengetahui bahwa kapasitas tertinggi itu sebesar 10.000 jam, kapasitas terendah itu 4.000 jam, biaya semi variabel tertinggi 12 juta rupiah, dan biaya semi variabel terendah yaitu diketahui 7 juta rupiah. Nah, kita ditanya dan diminta untuk menentukan biaya variabel per unit dan biaya tetap total per bulan. Nah, yang harus kita kerjakan pertama yaitu kita menentukan dulu biaya variabel per unit, di mana rumus dari biaya variabel per unit ini adalah BT dikurang BR per KT dikurang KR, di mana BT ini sebesar 12 juta rupiah dikurangi BR atau biaya pada kapasitas terendah itu 7 juta rupiah per KT kapasitas tertinggi yaitu 10.000 dikurangi dengan KR yaitu kapasitas terendah yaitu sebesar 4 juta. Maka didapatlah biaya variabel per unitnya adalah sebesar 833 rupiah. Selanjutnya kita menentukan biaya tetap total, di mana untuk menghitung biaya tetap total kita menggunakan rumus BT dikurangi dengan KT dikali BFU, di mana BT atau biaya pada kapasitas tertinggi itu sebesar 12 juta rupiah dikurangi dengan KT atau kapasitas tertinggi sebesar 10.000 dikali dengan BFU atau biaya variabel per unit yaitu 833 rupiah. Maka didapatlah biaya total yaitu sebesar 3.670.000. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga ada metode diagram menyebar, di mana metode ini adalah metode pemisahan biaya campuran atau biaya semi variabel dengan menentukan hubungan tiap kelompok kegiatan dan biaya pada tingkat-tingkat kegiatan. Hubungan tersebut digambarkan dalam bentuk titik-titik yang tersebar pada bidang tertentu. Dari titik-titik tersebut ditarik suatu garis lurus, dan garis lurus ini dianggap sebagai garis biaya yang memisahkan antara biaya variabel dan biaya tetap. Nah, langsung aja kita masuk ke contoh. Nah, terdapat data biaya pemeliharaan mesin per bulan pada tahun 2015. Nah, pada data ini menampilkan jam mesin dan biaya yang dikeluarkan dari bulan Januari sampai Desember. Nah, berdasarkan data tersebut, kemudian dibuat diagram pencar sebagai berikut, di mana diagram pencar ini menampilkan titik-titik yang menyebar, di mana titik-titik yang menyebar ini menghubungkan antara biaya yang dikeluarkan pada tiap bulannya. Nah, pada diagram pencar di atas terlihat bahwa biaya tetap modal berada pada titik Rp220.000.
yakni pada titik perpotongan yang terjadi antara sumbu vertikal atau sumbu Y. Dan biaya variabel per unit akan ditemukan dengan perhitungan sebagai berikut, yaitu biaya total atau bulan Desember itu sebesar Rp700.000 dan biaya tetap total yaitu sebesar Rp220.000. Kemudian ini kita kurangkan, maka didapatlah biaya variabel total sebesar Rp480.000. Nah, kemudian kita baru menentukan biaya variabel per unit, di mana biaya variabel per unit ini adalah biaya variabel total dibagi dengan volume kegiatan, yaitu 480.000 dibagi dengan 600, maka didapatlah biaya variabel per unit itu sebesar Rp800 per unit. Nah, metode yang terakhir yaitu metode kuadrat terkecil. Nah, metode ini digunakan untuk mengembangkan sebuah persamaan yang dapat memprediksi nilai yang tidak diketahui dari variabel dependen atau biaya dari satu atau lebih nilai yang telah diketahui pada variabel independen atau aktivitas-aktivitas yang membuat biaya. Nah, metode ini tuh dilakukan dengan penerapan rumus biaya tetap dan variabel, di mana Y sama dengan A tambah BX, di mana Y ini merupakan total biaya atau biaya periodik, A ini merupakan biaya tetap total, B ini variabel per unit penghitung, S itu merupakan unit penghitung total atau kegiatan periodik, dan N itu adalah jumlah dari observasi yang digunakan seperti bulan, tahun, dan sebagainya, atau jumlah sampel. Untuk menghitung biaya tetap atau A, kita dapat menggunakan rumus, yaitu A sama dengan sigma Y per N dikurangi dengan B dalam kurung sigma X per N. Nah, kemudian untuk hitung biaya variabel per unit penghitung atau B, itu kita gunakan rumus B sama dengan N dikali dengan sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurangi dengan dalam kurung sigma X kuadrat. Nah, contoh, selama 12 bulan diadakan observasi pada Departemen Pemeliharaan yang menghitung biasanya dengan dasar jam mesin sebagai dasar penentuan volume. Selama 12 bulan tersebut, jumlah jam mesin yang digunakan bulan Januari sampai dengan Desember dan jumlah biayanya adalah sebagai berikut. Di mana di sini menampilkan tabel perbandingan jam mesin dengan biaya pemeliharaan. Nah, dari tabel di atas kita dapat mencari B atau biaya variabel per unit dan A, di mana di sini terdapat jam mesin atau X. Kita menghitung total keseluruhan dari Januari sampai Desember itu didapat 1.200.000. Kemudian biaya pemeliharaan atau Y, kita juga menghitung total keseluruhannya selama 1 tahun itu didapat sebesar Rp94.200.000. Kemudian kita kalikan antara jam mesin dan biaya pemeliharaan, maka total keseluruhannya selama 1 tahun yaitu didapat Rp9.611.500.000. Kemudian pada jam mesin kita kuadratkan, kemudian kita menghitung total keseluruhan selama 1 bulan, yaitu didapat sebesar Rp125.600.000. Nah, maka kita dapat mencari biaya variabel per unitnya atau B dan biaya tetap per bulan atau A. Nah, yang pertama kita mencari biaya variabel per unit. Nah, untuk mencari ini kita menggunakan rumus N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X kuadrat. Nah, maka didapatlah 2.298.000.000 per 67.200.000. Maka didapatlah nilai dari biaya variabel per unit itu sebesar Rp342. Kemudian kita mencari biaya tetap per bulan, di mana rumusnya yaitu sigma Y per N dikurangi dengan B dalam kurung sigma X per N. Maka didapat sigma Y per N yaitu 94.200.000 dibagi dengan 12 dikurangi dengan 342 dikali 1.200.000 per 12, maka didapatlah 7.850.000 dikurangi dengan 3.420.000, maka biaya tetap per bulan yaitu sebesar Rp4.430.000. Dengan perhitungan kuadrat terkecil tersebut kita bisa mengetahui bahwa biaya variabelnya itu sebesar Rp342 per jam mesin dan biaya tetapnya itu adalah sebesar Rp4.430.000 per bulan.
Baiklah, setelah kami memaparkan materi kami terkait anggaran untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek, kesimpulannya ialah anggaran merupakan alat penting dalam manajemen yang berfungsi untuk membantu perencanaan dan pengendalian jangka pendek secara efektif. Melalui anggaran, manajemen dapat menetapkan sasaran, mengatur penggunaan sumber daya, serta mengevaluasi kinerja berdasarkan hasil aktual. Anggaran fleksibel lebih unggul dibandingkan anggaran tetap karena mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan tingkat aktivitas, sehingga hasil pengendalian dan analisis biaya menjadi lebih akurat. Pemisahan antara biaya tetap dan biaya variabel melalui metode seperti titik tertinggi dan terendah, diagram menyebar, engineer maupun kuadrat terkecil mampu membantu penyusunan anggaran yang realistis dan efisien. Dengan penerapan anggaran yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengendalikan biaya secara optimal, dan memperkuat pengambilan keputusan dalam mencapai tujuan organisasi.